Ya, pemirsa, kasus suap distribusi pupuk yang melibatkan anggota DPR Bo Sidik Pangarso menguak betapa politik uang masih marak. KPK menyatakan adanya dugaan uang suap 8 miliar rupiah yang dipecah dalam pecahan 50.000 dan 20.000 dan dimasukkan ke dalam 400.000 amplop digunakan untuk serangan fajar, istilah politik uang jelang pemilu. Bowo Sidik Pangarso merupakan caleg DPR dari Partai Golkar, Dapil Jateng. Dan untuk membahasnya kita telah bersama dengan Tama S. Langkun, peneliti ICW melalui sambungan telepon. Selamat pagi, Mas Tama. Selamat pagi, Mbak Ajeng. Ya, kalau misalnya kita lihat dalam kasusnya Bowo Sidik Pangarso ini, kita bisa melihat jelas betapa politik uang masih terpampang nyata dalam kasus ini. Bayangkan ada 8M di 400.000 amplop. Tanggapan dari ICW sendiri seperti apa? Ya, tentu saja yang pertama ini kan menjadi bukti bahwa korupsi itu memang sisi gelap dari politik. Nah, ketika kemudian dalam konteks berpolitik dia membutuhkan uang, ya cara-cara instan, maka itu adalah bagian salah satu dari tindak pidana korupsi. Ini yang menurut bayangan saya sekarang sedang marak terjadi, apalagi kemudian ini jelang pemilu. Yang kedua, tentu saja ini kembali memperburuk pandangan masyarakat kepada legislatif, kepada DPR. Di tengah-tengah jelang pemilu, di tengah-tengah survei-survei yang menyebutkan bahwa ketidakpercayaan masyarakat kepada legislatif sangat tinggi. Nah, ini yang dalam bayangan saya akan jadi salah satu faktor kenapa publik begitu kecewa melihat legislatif. Nah, ini yang menurut pandangan saya sesuatu yang seharusnya tidak boleh terjadi lagi, gitu ya. Jadi kalau kemudian ada asumsi-asumsi negatif kepada legislatif, itu menurut saya suatu hal yang tidak bisa disalahkan. Nah, tanggal 7 nanti, 7 April 2019, rencana KPU dan KPK ini akan melakukan kerjasama untuk bareng-bareng bersama-sama sosialisasi anti politik uang. Apa do and don'ts-nya? Bagaimana hal ini nanti bisa efektif ke depannya? Ya, tentu saja begini. Ini ada beberapa hal yang harus kita lihat. Pertama, dari sisi penindakannya atau dari sisi upaya penegakan hukumnya. Ini perkara harus diusut tuntas. Karena memang ini menjadi salah satu tanggung jawab KPK. KPK sudah mulai melakukan tangkap tangan, maka tentu saja semua pihak yang menjadi bagian dalam perkara ini harus diproses. Kita juga perlu ingat bahwa ini kan sebetulnya menjadi salah satu transaksi yang ketujuh, kalau menurut keterangan dari KPK. Artinya ada rangkaian-rangkaian sebelumnya yang dilakukan antara pihak-pihak yang tadi diduga melakukan suap menyuap. Kalau dilihat dari perkaranya sendiri, itu kan ada beberapa aktornya. Yang pertama, legislatifnya. Nah, ini siapa aja yang dianggap terlibat? Apakah misalnya cuma satu orang atau ada pihak-pihak lainnya? Kemudian yang kedua, pasti dari sisi BUMN-nya. Yang kalau dalam perspektif hukum, tentu saja dia juga menjadi bagian dari penyelenggara negaranya. Yang ketiga, swastanya. Dalam konteks DPR-nya, ketika ada penerimaan sampai 7 kali, ini kemana uangnya? Apakah total 8 miliar yang ada dalam ruangan itu sudah menjadi semuanya? Atau masih ada yang lain-lainnya? Nah, tentu dari titik ini menjadi hal yang perlu didalami oleh KPK. Dalam konteks BUMN-nya, kita juga harus melihat bahwa kan kemudian tidak bisa serta-merta pihak dari Pupuk Indonesia memberikan proyeknya begitu saja. Perlu ada mekanisme pengadaannya di sana. Bagaimana misalnya mekanisme penunjukannya. Nah, dari sisi itu nggak hanya bicara soal penindakan, tidak hanya bicara soal pertanggungjawaban orang-orang di BUMN-nya, tetapi juga bagaimana ke depan soal konsep pencegahannya. Jadi korupsi di BUMN-nya juga bisa di stop. Nah, baru yang ketiga, ini bicara soal politiknya. Kalau keterangan dari Bawaslu sendiri kan dia juga akan mendalami informasi-informasi yang akan disampaikan oleh KPK. Apakah memang serangan fajar itu hanya untuk dirinya atau untuk pihak-pihak lain? Ini yang menjadi variabel dalam pandangan saya, tidak hanya bicara soal penindakannya, tapi soal pencegahannya juga harus dilakukan. Nah, mungkin yang paling terakhir, ini juga menjadi catatan menurut saya buat masyarakat. Jadi salah satu pertimbangan penting dalam memilih
itu adalah soal rekam jejak. Nah, ini saatnya bagi publik, dalam tanda kutip ya, menghukum orang-orang yang sudah jelas-jelas misalnya punya rekam jejak yang tidak baik. Ya jangan dipilih lagi. Sehingga nggak ada lagi nih hal-hal seperti ini itu terulang. Ya meskipun tidak akan bisa sampai hilang 100%, tapi paling tidak itu bisa diminimalisir. Oke. Nah, yang terakhir Mas, kalau misalnya adanya politik uang atau misalnya serangan fajar bahasa politisnya, ada Ya. pemberi, ada penerima. Bagaimana dari ICW sendiri bisa mengedukasi masyarakat agar say no untuk serangan fajar, say no untuk politik uang? Ya, yang saya katakan tadi ya, ini kan bagian dari ruang untuk menghukum. Kalau selama ini kita mengkritik legislatif, itu misalnya tidak didengarkan. Nah, sekarang ini sebetulnya saatnya untuk memberikan penghukuman. Kalau dia pernah menjabat, jangan diberikan kesempatan lagi. Nah, ini harus jadi salah satu variabel penting dalam memilih. Sebelum nanti misalnya mereka mempertimbangkan lagi, misalnya soal gagasan politiknya seperti apa, tawarannya apa ketika nanti dia menjabat. Nah, jauh sebelum itu dipertimbangkan, lihat tuh rekam jejaknya. Begitu bisa Dia cermat jelas-jelas. juga sebagai pemilih ya Mas? Ya, menurut saya ini menjadi hal yang sangat penting. Dan disitulah yang akan menentukan masa depan bangsa ini. Jadi nggak kemudian dia instan, terus kemudian asal coblos, apalagi misalnya karena ada iming-iming uang, ada serangan wajar, itu yang menurut saya akan merusak ke depan, masa depannya juga akan dipertaruhkan, termasuk ternyata untuk mendapatkan uang tersebut juga menggunakan cara-cara yang korup. Jadi hancur berkali-kali ini bangsa ini ketika kemudian Iya. orang-orang seperti ini dipilih lagi. Baik, Mas Tama S. Langkun, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi.